Dan kalau dari awal sih ya kurang tahu juga ya, karena belum tahu juga yang terakhir karena saya ada di sini aja. Nah, yang terakhir itu kayak gimana tuh Pak? Renovasi interior ada, eksterior juga ada, termasuk perbaikan atap, terus itu ya atapnya genteng ya, terus pengecatan. Itu sih kalau yang interior sih, sakristi, lantai dirubah juga. Itu keramiknya gitu ya Pak? Atau Bentuknya sih, ya sama bahan lantainya sih. Tapi kalau secara garis besar itu nggak gitu banyak perubahan dari awal-awal pembentukannya gitu? Ada, karena dulu sebelumnya renovasi ini, belakangnya itu pakai korden. Nah, Yang sekarang kan udah enggak. sakristinya? Bukan, justru altarnya. Ya, altar dulu kan pakai korden. Oh, yang lingkarannya. Ya, di dom itu. Bisa sambil lihat gambar. Kalau boleh tahu kayak perbaikan atap, pengecatan, dan perubahan di lantai sakristinya itu terjadi karena kenapa ya? Ya karena sudah banyak terkelupas, terus kelembapan tembok gitu kan, jadi Oh, karena kayak udah usia gitu ya? ya. Itu kira-kira kayak direnovasinya kapan ya Pak? Kalau saya baca data sih 2009. Oh, 2009. Ya, 2009 itu 2010. itu untuk yang perbaikan semuanya atau khusus yang bertahap gitu? Ya, gereja sih tahapannya sih biasanya. Iya. Cuman nggak tahu urutnya ya. Oh iya. Karena apakah dinding dulu atau atap dulu, karena nggak pernah perhatikan juga. Karena kan mestinya bidangnya prasarana. Tapi kalau boleh tahu untuk yang renovasi ini dari pihak gerejanya sendiri yang mengajukan renovasi atau kayak dari pemerintah? Soalnya kan kalau gereja Santa Teresa ini kayak udah lama banget. Ya. Dari zaman penjajahan udah dibangun kan. Ya. Jadi kayak siapa tahu pemerintah mau nih dilestariin deh. Direnovasi atau itu dari internal. Oh, internal gereja. Ya, karena biar lebih layak lah. Terus tadi kan Bapak udah ngomong kayak di lantainya ada kayak perubahan bentuk selain sama bahan. Kalau boleh tahu perubahan bentuknya itu karena kenapa tuh Pak? Dibuat lebih tepat guna istilahnya, lebih ya sistemnya lebih tepat karena alurnya kalau dulu mungkin agak berbeda alur dengan alur pergerakannya gitu ya, sirkulasi ibadahnya ya. Kalau di gambar zaman dulu seperti ini bisa lihat. Ini yang awal-awal sekali ini kan lantainya begini. Iya, putih doang ya. Oh iya. Kita boleh. Berapa referensi buku mau baca. Tapi kalau untuk dari lantai altarnya sendiri dari dulu emang udah lebih tinggi ya? Ya. Pasti. Ya. Karena emang setiap itunya emang ketentuan dari gerejanya. Iya, karena kan atau menganalogikan bahwa pusat dari perayaan itu ada di altar. Jadi itu lebih tinggi. Tapi kalau dari sini berarti awalnya itu dia yang atap-atapnya itu kayak beton gitu ya Pak? Atau Ya memang beton itu. Oh, beton. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih beton Ya. berarti. Ini yang tadi saya bilang pakai korden. Makasih Kak. Oh, jadi kayak tirai teater gitu ya? Pakai korden. Ya. Oh. Kalau untuk kayak perubahan-perubahan lain kayak dari pintu kaca patri gitu-gitu, apakah ada kayak perubahan dari sebelum-sebelumnya? Enggak. Kalau itu sih enggak. Oh enggak, jadi emang Enggak. udah murni dari awal pembangunan emang kayak gitu. Ya. Kalau boleh tahu dia
pintunya itu pakai material apa ya Pak? Kayu. Kayu jenis apa tuh? Kalau jenisnya kurang tahu, cuman ya udah kayu tua sekali. Tapi itu berarti dari awal pembangunan nggak diubah sama sekali kayu untuk bagian Enggak, pintunya. Kalau pintunya enggak. Berarti dari pintu tuh dari zaman penjajahan dulu yang Iya. 1930 sampai sekarang nggak Iya, ganti setahu sama saya. sekali. Ini bentuknya ini awal-awalan seperti ini. Iya, Cuma baca saya hitam soal putih. pertanyaan aja. Dia nggak ada soal yang kirim. Soal pertanyaannya. Oh, sorry. Oke. Berarti kalau dari renovasi sendiri sebenarnya Santa Teresa juga udah beberapa kali ngelakuin renovasi, cuman tetap secara visual luarnya itu nggak Iya. terlalu gimana-gimana banget ya. Karena memang nggak boleh dirubah kan, cagar budaya, klasifikasi Iya. A kalau nggak salah grade-nya. Iya. Cuman kalau dari segi interior itu dia menyesuaikan Ya. lagi karena Kebutuhan. kebutuhan gereja yang zaman sekarang udah lebih ke upgrade ya. Jadi secara keseluruhan renovasinya dilakuin untuk kayak pembaharuan supaya gerejanya lebih layak ya karena usia. Ya. Oh, bukan kayak menyesuaikan sama budaya modern zaman sekarang gitu. Atau ada yang diubah karena menyesuaikan zaman sekarang? Enggak, setahu saya sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Untuk luas bangunan gerejanya, kalau boleh tahu berapa kali berapa tuh Pak? Nah itu, saya nggak paham kalau untuk ukuran itu. Bisa lihat peta nanti. Dari ukuran Ada secara gambar, umum aja. ada- Silakan diukur aja. Kita ada catatan kayak bentukan gambarnya nggak ya Pak? Kayak denahnya Kayak gitu-gitu. denah Ada. atau tampak Tadi saya baca potongannya. sih ada. Ya, oke. Nanti kita boleh izin foto untuk Foto. itu. Ini tangan potongan. Oh, kalau dari sejarahnya Santa Teresa sendiri itu kan awal-awal kalau yang saya baca dari internet dan sumber-sumber itu Santa Teresa ini dibangun karena waktu itu zaman penjajahan Belanda, katedral kan kejauhan buat orang-orang yang di sebelah Ya. sini, Hmm. makanya dibangun. Ya. Tapi kalau untuk sekarang itu ada perubahan nggak? Kayak Santa Teresa kan biasanya ada beberapa gereja tuh yang punya sekolah juga, atau dia gimana gitu? Kalau gereja Teresa sendiri sih nggak punya sekolah, karena kalau sekolah sebelah itu kan sekolahnya biara, Mm-mm. jadi bukan sekolahnya Teresia. Hmm. Memang namanya sama, namanya nama sama. Tapi bukan dari Tapi bukan Bukan yayasan. gereja. yayasan yang sama gitu Bukan, ya. beda. Oh. Untuk gereja Teresa ini ada kayak afiliasi romonya nggak? Kayak misalnya kalau di gereja saya kan romonya dari tempat A doang, misalnya dari kongregasi A doang. Kalau di Santa Teresa ini kayak gimana ya? Di sini kan di bawah kepengurusan Serikat Yesus. Serikat Yesus Kongregasi itu Serikat Yesus. bukan hanya di sini, katedral sama. Iya. Katedral, Duren Sawit, Cililitan. Hmm. Berarti kalau untuk dari segi fungsi dari gereja ini tetap masih cuman sebagai tempat ibadah doang ya? Iya. Ini sih bangunan tinggi ya. Kalau tanah bawahnya kita coba cari. Bisa juga nggak mau coba cari bahan-bahan yang ada. Ini kecil, nggak kelihatan. Mestinya yang kayak gini kan yang masuk. Iya. Cuman kecil banget. Mesti kayak ini bos di kalau berat. Renovasi juga mungkin karena menyesuaikan akustik ya, selama akustik kita kan termasuk jelek, susah diakali, makanya kemudian dari renovasi itu kan juga. Oh iya, makasih Pak.
Udah. Jadi perlu informasi. Nyesuaiin lagi soalnya. Kita nggak punya software ya. Mm-mm. Software ya. Terus saya izin lanjut pertanyaannya Pak. Oh, untuk kaca patri yang di gereja itu Pak, kebetulan kan kemarin waktu survei pertama itu saya lihat dia tuh ada yang tulisannya ST, Ya, SY, itu tuh dia ada makna-makna tersendirinya nggak sih Pak? ada. Ini di sini ada. Kalau ST itu yang di depan, itu utama itu Santa Teresia. Oh, Jadi ST. inisial. Mm-mm. S itu Santa Teresia. Terus kalau yang bagian Yang kanan SJ itu Santo Yosef sih mestinya. Santo Kalau- Joseph yang Santo kayak Yusuf, ya. Yesus. Santo Yusuf atau Yosef sama aja. Mhm. Karena itu lambangnya lili kan, bunga Iya. lili. Oh, bunga lilinya itu juga merepresentasikan dari. Iya, dari Santo Yosef. Nah, Oh, ini iya. bunga lili. Ini Mhm. Santo atau Santa biasanya S, Iya. J Yosef atau Yusuf. Hmm. Ini lambangnya. Kenapa yang ininya bunga lili ya? Kayak gambar Karena gitu. memang simbol dari Santo Yusuf. Oh, Jadi itu melambangkan apa? melambangkan Santo Yusuf sih. Ya. Oh. Nah, kenapa Santo Yusuf dilambangkan lili itu pasti ada penjelasan lagi, cuman saya kan nggak punya belum mendapatkan, jadi nggak bisa menjawab daripada nanti salah. Sama untuk yang di gereja ini kan dia ada kayak 2 tingkatan kan. Yang pertama tingkatan yang kita tahu tingkatan Untuk lantai umat, Ya, sama yang panti. atas itu kan untuk kayak Panti Imam. ya panti Iya. umat. Ya, ya. Nah itu kan di bagian kiri sama kanan atasnya itu kan ada tiga kaca patri juga tuh yang ada gambarnya kayak bunga dan sebagainya. Itu tuh artinya apa ya? Yang di sebelah mana ya? Yang di sekeliling altar atau Kan ada yang ini yang di Ini sekeliling di altar? altar. nah yang itu kan ada Ya, kan rasul. yang ini Itu 12 rasul. Terus yang 3 pintu utama kan yang Santa Maria, Santa Maria, ya, Teresia, ya, sama Yosef sama Satu Ya. Santa Maria sebelah kiri timur. Ini yang pintu utama Santa Teresia. ya. Yang Santo Yosef sebelah. Nah, Ah. yang ditanya tadi ini kan maksudnya? Oh, bukan Bukan. ini ada yang satu lagi kayak Ah, Ada cuman gambarnya? yang ngelengkungnya itu doang. yang paling atas terus kayak ada 3 kaca gitu loh, 3 kaca patri lagi. Coba Di atas coba jendela. ini gambarnya. Di atas jendela atau Untuk Nggak di bagian atas. oh, yang bagian jendela-jendela di samping gereja itu kan kalau yang saya lihat itu di tralis. Emang dari awal pendiriannya atau setelah ada kejadian apa gitu baru di tralis? ya kurang tahu kalau sejarahnya. Tapi Karena itu saya dari di sini udah ya, lama. Udah lama. Udah lama ada tralisnya Ya. itu. Oke. Terus di tralis yang kaca itu dulu ada handle-nya buat buka nutup. Bukan untuk dari si tralisnya. Jadi Oh. jadi itu bisa buka tutup dari bawah bisa handle. Oh. Jadi zaman dulu kan nggak perlu buka dorong Itu untuk kaca patrinya. kaca patri. Oh, jadi emang bisa dibuka tutup gitu ya? Bisa. Bukan kaca mati. Bukan. Tapi sekarang udah Kalau yang samping, Yang nah kalau yang ini kan nggak ada nih yang posisi jendela ini. Cuman kalau posisi jendela yang di sebelah mana ya, harus pakai tenas ya. ini Pak Dana. Kalau itu kan posisinya yang di sini kalau nggak salah. Ini ada 3, Nah, yang sini di ada sini 3, ada sini ada 3, tiga. Nah, sini itu ada tuh- 3. Nah sini ada 2 atau 3 kalau salah. Samping juga. Nah ini yang bisa dibuka tutup. Oh. Di samping. Ya. Ini bisa dibuka tutup, cuman nggak ada handle-nya. Bedanya itu. Terus cara buka tutupnya gimana kalau gak ada handle-nya? Ya pakai tongkat, ada bikin tongkat manual panjang. gitu ya? Iya. Terus yang
kaca patri yang mana? Ini juga bisa dibuka nih. Itu juga bisa dibuka. Kalau ini ini nggak bisa. Ini kacamata. Di sini ada semacam buat narik, ada kaitan gitu. Biasanya bikinin kalah yang ada beloknya, ini buat pengaitnya. Yang kayak mau ambil barang di atas tempat tinggi gitu ya. Ya, seperti ini. Kalau boleh tahu kenapa dibuat ini tuh kacamata, yang ini enggak gitu? Enggak paham. Enggak boleh. Saya nggak tahu dah. Mungkin dari sisi arsitekturnya begitu sih, saya rasa. Tapi kalau untuk makna yang di bagian sini Bapak tahu nggak? Itu Kacamata yang di garis ini itu kan hanya cuma pelengkap doang. pelengkap sih sepertinya. Pelengkap. Kalau ini mungkin karena biar ada angin kan. Zaman dulu kan belum ada AC. Iya. Nah, jadi sirkulasi udaranya biar bagus. Sama untuk atapnya gereja Santa Teresa itu kan bukan cuma gereja Santa Teresa aja sih Pak, banyak banget gereja-gereja kalau saya lihat tuh dia tuh atapnya tinggi banget. Ya. Nah itu ada alasan tersendiri nggak sih Pak kenapa dia kayak atapnya tinggi banget kayak gitu? Biasanya karena terkait itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Semakin tinggi kan nggak makin pengap kan, jadi semakin sejuk. Oh, jadi udaranya makin Ya. keras gitu ya. Terus di bawah di atas balkon itu, Ada ventilasi atau nah ya ada mesin blowernya. Nah, ini mesin blower nih, buat ngangkat udara dari dalam dikeluarkan ke belakang. Ada di sana. Ya itu yang melingkar itu. mungkin di ada yang jelas. Ada kayaknya juga di situ karena terkait elektrikal. Ya, elektrikal ya. Nah ini pembuangan udara. Ini yang di belakang dum, di atas dum pembuangannya. ke kamera? Ya. Foto aja. Aku aja yang foto. Pakai HP gitu. Ini maksudnya udah save gitu apa? Sama dari segi warnanya Pak. Untuk warna itu dia kan benar-benar kayak Seperti ini. iya, krem, Itu. coklat gitu. Sedangkan kalau saya lihat gereja-gereja lain tuh, kalau yang dari gereja saya sendiri tuh putih semua. Gerejanya mana? Filipus Rasul, Jakarta Utara. Terus kalau yang di kayak Stella Maris dulu, dia kan emang bener-bener modern, jadi bener-bener banyak kayu semua. Tapi kalau di Katedral kan bener-bener kayak gotik banget tuh. Ya. Sedangkan kalau yang di sini kan kayak udah karena udah 1930-an, jadi kayak udah mulai sedikit modern, terus udah ada campur tangan budaya Indonesianya juga. Kalau warna mungkin ya memang dari awal begitu tim renovasi nggak berani berubah mungkin. Berarti emang dari awal warnanya nggak Iya. dari renovasi juga nggak ada Iya. perubahan warna Dari sama sekali. sebelum renovasi seperti itu warna. Karena dicari cat biasanya kan menyesuaikan dulu ini warna catnya apa. Setahu saya menyesuaikan warna sebelumnya. Sama untuk pintunya di pintu utama itu kan dia kayak ada 2 pintu gitu kan. Yang pertama Ya, pintu bukaan. full sama ada dua kaca kurang, sama yang bagian dalam dia kayak ada Pintu pintu koboi. koboi Ya. gitu. Koboi. Nah, kenapa ada 2 pintu itu? Kenapa nggak satu aja atau gimana tuh Pak? Apakah ada alasan tertentu? Kalau alasan dulunya saya sih nggak tahu. Mungkin aja ya, hanya pemikiran pribadi. Biar tidak terlalu, kalau dibuka lebar pintu besar tanpa ada pintu kecil kan artinya terbuka sekali tampaknya dari luar. Oh, Iya. jadi itu kayak privasi gitu Ya, Oh. tapi kalau mau ditutup full kan orang kan keluar masuk cenderung kadang-kadang. Iya. Apalagi ada yang telat, ada yang mau ke toilet, itu kan mengganggu jadinya. Itu pemikiran saya ya. Iya. Sama di gereja Santa Teresa ini saya juga nyadar gitu kayak di bagian bawah gerejanya itu kayak di bagian pojok-pojok situ kayak suka ada kayak jendela-jendela Kotak. kecil. Ya. Nah, itu fungsinya buat apa ya? Itu juga kayaknya sirkulasi udara. Ventilasi. Karena dulu itu kan nggak tertutup pakai kaca,
Oh, awalnya bolong nggak pakai kastil. Bolong, Oke. paling hanya kawat. Jadi kawat rem gitu yang tembus. Ah. Karena sudah AC, buat mengurangi Biar udara nggak dingin sia-sia. nggak keluar, Iya. itu ditutup dengan kaca. Oh, berarti itu penambahan dari setelah pemasangan AC-nya itu. Tapi sebelumnya sudah ada. Apakah? Karena saya rasa nggak mungkin kalau nggak dari awal, karena bobok itu kan Kayak butuh ya, merubah betul. konstruksi jadinya. Iya. Tapi berarti dari segi ini Pak yang di bagian ujungnya ini nih. Ini tuh dia kan ada lebihan tersendiri nih. Ya itu Dia tiang. kayak ada alasan tertentu kah atau Ada. Karena di sini itu kan lonceng, ini menara lonceng. Ini buat dudukan kalau buat relnya, roda dari tali itu dia begini. Itu posisinya di situ. Tapi loncengnya sekarang masih dipakai. Masih. Soalnya yang saya lihat tuh di yang samping pintu dari sakristi ke altar itu kan ada lonceng juga. Nah ya itu kalau buat misa mau mulai itu Berarti tanda. kalau ini lonceng untuk Lonceng Angelus. Angelus. Angelus itu adalah malaikat Tuhan gitu. Oh, Jadi malaikat. tiap jam 12 atau jam Jam 6, jam 12 sama 6 sore. Jadi Hmm. malaikat Tuhan. Berarti itu emang ada mekanikanya sendiri ya untuk yang Ada konstruksinya di situ. Berarti juga- bukan orang yang naik ke sini kan Pak pakai tali god itu ya. Oh kalau bunyinya iya dari bawah, Mm. dari balkon, Mm. dari atas sini. Cuman saya kan pernah berapa kali betulin talinya naik ke situ. Tapi berarti bisa naik ke sana. Bisa. Dia pakai kayak Dari ini ada tangga di dum belakang ini. dari sakristinya malahan. Iya dari luar. Dari luar sini kan kalau nanti keluar kan ada kelihatan tangga tuh di samping Iya. sebelah kanan. Iya. Nah itu buat naik. Terus di belakang sini ada kotak blower pembuangan angin. Nah masuknya dari situ. Berarti dari sini jalan sampai ke sini. Iya. Betul. Sama tadi kan di altarnya itu kan ada perubahan yang dulunya pakai hordeng sekarang udah nggak pakai lagi. Ya, pakai. Nah itu kenapa ya? Kalau pakai ya kalau tujuan awalnya alasan mungkin nggak tahu ya. Cuman kalau dari segi kepraktisan sekarang kan lebih praktis jadinya. Oh. Nggak perlu ganti korden bolak-balik, angkat korden, ganti cuci. Berarti sekarang dia pakai kayu. Pakai kayu. Ya di belakang kayu itu ada partisi, mungkin peredam juga, peredam akustik. Biar nggak terlalu ke sakristinya terlalu gimana gitu ya. Biar suara sound systemnya nggak bergema sekali. Ada peredamnya itu. Ini terkait secara teknis. Ya, Sejarah. teknis. Pak, saya tiba-tiba kepikiran, kalau gereja itu kan pasti ada nyanyian, pasti ada Ya. alat musik. Nah, alat musiknya itu semua ditaruh di lantai 2-nya atau Alat musik hanya satu organ di balkon. bagian Oh, atas? jadi di balkonnya doang. Ya. Berarti emang selama ini kalau misa atau apapun cuman organ doang yang dipakai. Ya. Kecuali ada event tertentu, bisa infiltrasi, gamelan, itu juga tetapnya di sana. Tetap di lantai 2 ya. Taruh di sana. Untuk di pintu operatornya dekat tangga itu kenapa dia dibuat transparan ya Pak? Yang operator sound system atau Yang pintu operator sound systemnya. oh ya tadinya itu tertutup dengan kaca film, cuman kayak nggak tahu pertimbangan apa, terus dirubah lagi ke transparan. Mungkin lebih gampang monitor. Monitor suasana Iya, bisa gitu ya. bisa. Udah sampai mana? Kan perlu operasi. Oh ini bacaan sudah sampai sini, biar nggak. Berarti itu yang sound system itu dari awal pembangunannya udah ada. Ada, tapi nggak di situ. Zaman saya dulu di sakristi di sini. Oh jadi sakristinya di sini. Iya. Ya, sakristi. sakristinya di sini. Sound system dulu di sini. Terus ruangannya renovasi di sini. ini baru pindah ke sini. Tapi jadi ruangannya udah ada. Belum, itu hanya bawah tangga aja tadinya. Berarti ruangannya tadinya belum Los. ada. Ya, los. Berarti Tadinya. dari tangga langsung ke atas. Ya, tadinya buat kursi aja, buat umat sekitar dua baris. Berarti itu setelah 2009. Ya,
setelah 2009 baru ada ruang buat sound system khusus. sistem. Karena kalau di sini monitornya Susah untuk kita nggak mendengar real apa yang didengar umat yang di sini. Terus kan dia ngadepnya itu kan bukan dari depan gini ya. Ya, bukan ke atas, jadi melihatnya ke samping. Untuk aliran udara tadi yang ngomong ventilasi itu tuh ventilasi yang ini atau yang mana ya Pak? Beda di bawah sini, ini kan di duct, ini kan duct nih. Yang atau yang ini? Yang ini? Itu AC. Oh, itu AC. Itu untuk blower AC. Itu bawa AC. Nah, Kalau untuk yang ventilasi mana? nah ini. Ini kan duct. yang di tengah ini. Nah ini buat narik angin. Yang di depan sini ada. Jadi ada 3 atau 4 ya. 3 kalau salah. Ya, jadi untuk kayak pertukaran udaranya supaya Ya, jadi hawa panas diserap keluar. oh ya makanya adem. Itu dari dulu emang udah ada atau Sudah ada. dari awal pembangunan? Kurang tahu kalau dari awalnya apa enggak. Oh, tapi pokoknya udah dari dalam Iya. udah ada lah ya. Saya ada lihat tadi Pak yang proses foto yang di sini, di yang bagian yang doa samping kanan kirinya ini Pak, ada perubahan dari segi patung-patungnya gitu Ya, digeser. Ini kan tadinya patung Maria saja. Iya. Ini Santo Yosef. Nah, kalau pernikahan itu kan cenderung ke Bunda Maria terus. Logikanya Romo kepala sebelumnya itu biar berdoanya ke keluarga kudus. Jadi bukan hanya ke Bunda Maria karena satu jadi keluarga. dipisah. Sebelumnya, sekarang jadi bersatu. Jadi kalau berdoa enggak ke Bunda Maria aja, jadi Ya, satu. jadi dua-duanya sama Ya, patung yang sama suami ya. istri. Istilahnya. Filosofinya waktu itu yang diambil seperti itu. Tapi sekarang di bagian sini, oh tabernakel juga ada perubahan bentuk. Ini dari zaman dahulu sekali, udah awal-awal saya rasa. Ini juga udah nggak ada, ini nggak ada. Iya. Ini altar juga udah ganti beda, kan. udah ganti yang Nah, Udah pakai dari kaca putih patri. lagi. Berarti ini awalnya beton polos putih biasa gitu aja ya? Keramik. ini seperti altar tapi madepnya ke tembok seperti katedral. Nah, itu kan iya, tabernakelnya kan Ah. di situ belakang. Oh. Dulu altarnya kan ke sana, madep juga kan dulu ke sana. Kalau boleh tahu ini apa ya Pak? Ini sih semacam kayak pemancar suara kalau khotbah. Kayak speaker gitu. Iya, cuman kan dulu kan nggak ada sound system. Jadi manual. Ya. Jadi kalau bicara di sini kan mungkin suaranya bisa Oh, berarti lantang. kalau ada bacaan atau khotbah semuanya di bagian sini. Bisa jadi seperti itu. Oke. Karena kan saya udah ngalami. Tapi kalau untuk sekarang Udah nggak ada. kalau udah nggak ada terus. Jadi ya di sini Jadi di meja sini podium mimbar ya, sini altar. Oh, berarti di sini yang Pembacaan. motor, Ya. Mazmur, Romo juga pas baca Injil, sama homili, khotbah. ya Pengumuman juga di. di situ karena cuma ada satu mimbar sini. Jadi Pak kalau yang untuk ventilasi yang ini jadinya itu dia langsung ventilasi secara kayak jalusi langsung keluar gitu atau kayak dia sebenarnya kayak melalui sesuatu dulu kayak ada Enggak. misalnya kayak ada penyaringnya dulu atau apanya dulu? Enggak, itu bolong. Itu memang bolong. Bolong. Tembus. Oh, oke. Cuman karena udah pasang AC ya itu tutup kaca. Oh, berarti ini emang seharusnya dari dulu emang Dari udah dulu ada. ya, konstruksi awal. Oke, oke. Oh ini bisa pemberkatannya ya. Ya itu misa-misa awal. Nah, sebelumnya kan tabernakel yang sebelum yang ini kan ini, ini altarnya seperti ini. Nah, mimbarnya Oh kan. altarnya mirip kayak mimbarnya ya. Iya, Sebelum ganti iya. kaca patri. Nah, ini pas altar dipindah sebelah sini. Biasanya kan sebelah sini. Dulu lagi sebelum, nah ini masih belum dirombak. Ini kan ada tembok setengah meter kayaknya tingginya. Iya. Sekarang kan udah nggak ada, udah los. ya. Sekarang kursi semua. Ini salah satu perubahan yang renovasi terakhir. Bahan lantai juga beda.
Oh, berarti pemasangan AC gitu-gitu semua 2009 baru dipasang. Oh enggak, sebelumnya udah ada AC. Mungkin sekitar tahun 90-an berapa gitu ya. Saya belum ada di sini sih. Pas zaman rumah Arianto. Cuman kalau karyawan senior sih pernah mengalami sebelum ada AC dan ada AC. Masanya Romo Wolf kalau nggak salah. Kalau untuk Bapak tahu gak kayak masyarakat zaman sebelum kayak pembangunannya itu kayak gimana? Kayak kurang lebihnya seperti apa? Kayak kehidupan sosial budaya mereka tuh kayak gimana? Terus kayak mereka tuh pas zaman itu tuh ada kayak tren atau budaya apa gak gitu yang misalnya mempengaruhi kayak bangunan gereja ini? Kalau itu mungkin karena mayoritas adalah orang-orang dari Eropa. Itu sih mungkin yang menjadi pengaruh besar. Jadi kalau emang umatnya itu emang mayoritas orang Eropa zaman dulu. Ini yang perubahan-perubahannya. Ya. Itu lightingnya kalau nggak salah. Kan gereja Santa Teresa itu ada gedung sekretariatnya, ada tempat parkir gitu-gitu. Tapi waktu awal pembentukan berarti cuma dari si gedungnya aja atau emang ada sekretariat gitu? Oh. Soalnya kan emang sekretariat pasti tak bisa. Ya. Kalau dari awal justru gereja itu nomor 2. Nomor 1 adalah pastoran ini. Oh, jadi ini juga dari awal? Ini enggak, maksudnya pastoran yang depan. Itu ya, 1930. Kalau gereja kan baru 1933. Iya. Kalau ini baru lagi, ini dulu belum ada. Dulu masih kebun sama rumah karyawan. Ini tahun berapa ya? Kalau peresmian sih kalau nggak salah 2007 yang di depan pintu, nanti bisa difoto tuh prasastinya. Bisa dilihat di sana. Jadi ini gedung baru. Dulu nggak ada sekretariat karena dulu dihandle Romo semua, termasuk pencatatan awal-awal. Setelah nggak tahu berapa tahun berapa baru ada sekretariat. Ini sama. Iya sama. Iya. Ini zona belakangnya. Iya sama. Kalau yang itu kan nggak lepas. Kalau ini kan lepas. Iya. Lebih gampang. Ini yang benar-benar soal speakernya. Oh, ini yang mekanisme loncengnya ya? Iya. Ini yang di dom yang depan yang buat doa perang kudus, keluarga kudus. Ya, itu yang di Bunda Maria ataupun Santo Yosef. Tapi memang SD itu Santo Yosef ya, bukan sekretariat Yesus ya. Saat yang kemarin kan Bapak kirim dari videonya itu Romonya bilang sekretariat Yesus. Kalau ordo pengurus gerejanya adalah Serikat Yesus. Serikat Yesus. Cuman kan itu dibedakan dengan gembala sama gereja. Kalau gembala itu tergantung ordonya. Di sini ordonya adalah tarekatnya Serikat Yesus. Kalau dari pelindung yang dari Kaca Patri itu Santo Yosef. Jadi nggak ada kaitannya sih. Jadi maksudnya Santo Yosef. Ya itu yang penamaan pintu sih istilahnya. Ini ada lokasi-lokasi kerusakan yang pernah juga ya. Ya. Nah itu mungkin salah satu latar belakang renovasi yang tadi ditanyakan. Gak baca. Tapi kalau menurut dari Bapak sendiri, apa sih yang kayak mempengaruhi kayak pembangunan gereja ini? Baik secara budaya atau masyarakat gitu? Renovasinya atau pembangunan awal? Ya karena itu perkembangan umat ataupun waktu itu perkembangan penduduk ya, itu semakin banyak. Kalau gereja kan belum banyak, masih terkonsentrasi di katedral. Nah itu latar belakangnya. Makanya gerejanya nggak gitu gede. Kalau besar kecilnya nggak tahu deh alasannya. Mungkin karena dapat tanahnya segitu. Karena menyesuaikan tanah. Kalau secara renovasi
ada faktor yang mempengaruhi dari sisi budaya. ya ekonomi apa masyarakat sama budaya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Hanya masalah teknis itu. Lebih ke fungsionalitas Iya. ya. Lebih ke pemakaian dari si gerejanya. Iya. Tapi kan kalau dari gereja Santa Teresa ini kan bener-bener kayak, kalau katedral kan bener-bener sangat gotik banget, sangat Ya. Eropa banget. Tapi sedangkan kalau gereja Santa Teresa ini walaupun dibangun sama kolonial, Ya. kan udah ada campur Ada perbedaan. budayanya, kayak bentukan atapnya kan udah kayak nyesuaiin Ya. budaya Indonesia. Oh, bahan pelapis atapnya tadi kan Bapak sempat bilang ada renovasi, itu diganti atau emang dari awal tetap genteng Kalau keramik? awal sekali itu adalah sirap setahu saya. Oh, sirap yang Oh. kayu gitu ya. Kalau sekarang apa tuh? Sebelum renovasi dan setelah renovasi ini sih sama, genteng, udah genteng. Jadi semenjak tahun berapa dari sirap ke genteng, saya nggak tahu deh. Gentengnya genteng keramik atau genteng? Genteng keramik. Keramik. Oh iya, di sini ya lumayan sih, kelihatan bukan kayak genteng keramik Ya, sih ini. setahu saya sirap. Ini yang masih mempertahankan sirap. Karena kan sulit untuk Iya, ini terlalu curam, curam. ya. Untuk genteng itu sangat Iya, genteng keramik. kurang ideal, berat, gampang melorot. Oh, sama saya nyadar sesuatu Pak. Dari denahnya ini dia bentuknya salib. Ya betul. Itu emang bawaannya sendiri, Ya, bawaan dari zaman kolonial Ya. ya. ada pembahasan di sini kalau nggak salah. Di sini atau begitu ya. Bahwa bentuk denahnya adalah salib. Kayaknya di situ deh. Oke, ya di sini kayaknya. Atau coba yang sini. Situ coba cari situ. Ini nggak ada sih. Ini foto. Sila. Oh, berarti Santa Teresa ini udah ada sebelum Konsili Vatikan II ya? Iya. Oh, Konsili Vatikan II ini ada berdampak nggak sih Pak ke gereja Santa Teresa sendiri? Soalnya kan Konsili Vatikan II ini benar-benar kayak gereja jadinya lebih membuka diri, Ya, lebih itu menerima dari keselamatan gitu. Ya dari segi itu ya. Dari segi teknis berubah. Tata cara perayaannya. Tata caranya Hmm, dulu tata caranya full Latin iya. dan madepnya ke tabernakel ke belakang sini. Iya. Sekarang madepnya ke umat. Iya. Nah itu perbedaan yang signifikan. Oh, berarti Nah, dia betul. awal-awal tuh semuanya pakai bahasa Latin. Sebelum konsili ya. Oh, jadi kayak misalnya gitu itu udah salah satunya. Yang bentuk salib tadi. Nah, Itu dengan menurut salib menjadikan menurut bangunan. cerita romo-romo yang pernah tugas di sini. Kalau dari umatnya sendiri itu umat orang Belanda doang atau kayak ada dari orang Inggris, orang Pemerintahan kolonial doang kan? Ya nggak tahu ya. nah, Karena tidak ada data validnya. Mm-mm. Susah juga saya ngomong itu. Berarti dari segi Konsili Vatikan II itu secara bentukan gereja tidak mengubah, cuman tata ekaristi. Tata perayaannya ya. Berarti waktu awal-awal walaupun pemerintah Belanda juga tetap pakai bahasa Latin. Iya. Oh, terus setelah itu mulai pakai bahasa Belanda atau Bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Induk Gereja Katolik kan bahasa Latin. iya? Kebanyakan emang banyak pakai bahasa Latin. Itu memang bahasa Induknya. Beberapa gereja juga masih ada yang ada Indonesia pakai bahasa Latin sih kalau yang saya tahu. Ya, dulu di sini pernah mengadakan di misa harian tertentu itu kajian minggu pertama itu bahasa daerah apa, minggu kedua bahasa Latin, minggu ketiga bahasa Inggris. Cuman nggak full
semua perayaan, hanya mungkin pas bagian. Tapi yang saya baca di yang jadwal misa yang depan itu ada misa khusus bahasa Inggris. Nah kalau itu memang karena dia paroki Berarti sendiri. udah tetap. Tetap, karena dia paroki sendiri, mereka yang mengadakan. Berarti emang udah ada sekarang di sini ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, walaupun beda lembaga yang mengadakan. Beda lembaga itu Kalau ini Teresia, kalau yang bahasa Inggris itu paroki ekspatriat. tapi di gereja Ya, Teresia juga. sewa gedung gereja sih, Oh. karena mereka belum punya gereja sendiri. Soalnya kan beberapa gereja yang waktu itu saya pernah ikut juga, apalagi di yang Stella Maris dia kan ada Mandarin, ada bahasa Inggris, Ya. ada Indonesia. Betul. Dan itu emang dari pihak gerejanya sendiri, Iya. karena rombongannya juga mampu untuk itu Iya. kan. Berarti ini dari beda lembaga Beda. kan. Oh, dari patung-patung di gereja Santa Teresa ini cuman ada Bunda Maria, Santo Yusuf, Tapi Kudus, Orang Keluarga Kudus, Santa Teresia, Santa Teresa di altar ini. oh yang sebelah kanannya ya? Ya, ini Santa Iya. Teresia, yang di Kudus. Mm-hmm. Terus yang di sini tadi keluarga Keluarga Kudus. Kudus Yang di sebelah sini ganti Santo Ignatius Loyola. Oh, Ignatius Loyola. Ya, karena pelindung dari Serikat Yesus, Iya. pendirinya. Oh, ini pembangunannya. Pembangunan awal. Oh, Serikat Yesus itu dari awal emang udah megang Santa Teresa ini? Ya. Oh, dari awal lagi? Ya, betul. Jadi kalau ada pastor yang bukan dari Serikat Yesus di sini, bisa kemungkinan hanya menunggu belajar, memperpanjang belajarnya, entah itu di mana, atau tugasnya di mana, istilahnya cuma Di sini tinggal istirahat. buat istirahat. Ya. Misalnya kayak habis di rumah sakit lebih dekat ke sini, Ya. tinggal di sini gitu. Tapi berarti mereka di di tempat yang Pastoral. pastoral, ya. Ya, pastoralnya sih ya sama. Karena ada beberapa kamar kan. Iya. Oh, untuk Gua Maria itu dari awal juga udah ada atau? Sepertinya enggak. Kalau untuk tahunnya sih ada di situ, yang di prasastinya. Cuma nggak pernah disebutkan pembangunan awal Gua Maria itu kapan. Oh, ini ruang apa ya, Pak? Ini di ruang adorasi. Oh, ini ruangan Ya, adorasi. ya. Oh, adorasinya terpisah dari gereja. Terpisah di gedung ini. Oh, berarti pas Jumat pertama di gedung ini. Enggak, ini adorasi itu kapel, istilahnya kapel adorasi, terbuka setiap hari buat doa pribadi. Oh, berarti kalau Jumat pertama tetap di gereja Tetap utama. gereja, ya. Tetap Kalau yang pakai ini? monstrasi gitu ya. Itu lampu yang di luar itu yang warna-warni. Oh itu. Oh. Iya, itu dalamnya seperti itu. Oh, ini untuk yang penyimpanan hosti gitu-gitu. Ya, kalau ininya sih bukan, ini hanya Iya, untuk yang ornamen. ininya ya. Ya, ini tabernakel juga, tapi monstran. Oh, monstrasinya di sini. Ya, karena biar ada sakramennya di sini Iya. buat adorasi pribadi. Oh, berarti ini satu ruangan yang sama. Sama, cuman beda sudut. Ini sudut kiri, ini sudut kanan. Oh, ini tempat Air suci di gereja. Dari lama, udah dari awal. Mungkin. Tapi kalau lihat warnanya sih kayaknya sih nggak dari awal deh. Soalnya kayak ditambahin beda sedikit. Warnanya Masih keramik, baru, model-model iya. keramik ya. Tapi ini pas 2009 itu udah Sudah ada di situ. udah ada. Kalau masyarakat sekarang ini gimana tuh Pak? Kayak umat-umat yang di gereja Santa Teresa ini ciri-cirinya itu seperti apa? Kayak heterogen kah? Oh, iya. Apa? Jelas. Dan misa ataupun ekaristi itu
justru banyak dari paroki luar, istilahnya diaspora yang kesini. Oh, Iya. jadi yang beda paroki yang Iya. balik ke sini mayoritas. Mayoritas malah. Oh, Berarti mirip kayak katedral ya? Katedral Iya. kebanyakan juga bukan dari Kan, luar ya. kayak kan. Ya karena kan dari lingkup sekitarnya kan nggak bakalan berkembang, Soalnya kebanyakan penduduknya udah nggak bakal berkembang, ya itu aja. sama ini Kak, ini ada ornamen salib di bagian sini itu. Oh ini sih nggak tahu fakta filosofinya. Nah ini yang tadi saya bilang kaca patri yang bisa ada handle-nya waktu itu sebelah pinggir, bisa dengan turunkan. Oh, sama bentuk kursinya Pak. Ini kan bentuk kursinya dia ada yang buat Jalur. berlututnya kan Ya. di bawah. Kayak anyaman Cuman gitu. kalau di beberapa gereja yang saya tahu kan dia kayak ada emang yang buat berlututnya sendiri, yang kursinya sendiri. Oh Itu emang dari awal tapi di bagian sampingnya itu yang buat di keluarga kudus dia kan tempat berlututnya. oh itu karena dia posisinya di depan, D kan maksudnya. Iya. Ya ini yang cuma bagian buat depan. berlutut doang karena di depan, hanya Hmm, buat penutup istilahnya, Iya. bukan buat duduk. Mm-mm. Nah kalau buat duduk kan di belakang. Berarti yang bagian belakang semuanya Seperti itu. tinggal di Duduk ambil sama aja. itunya ya. Ini hanya buat penutup di depan, buat penutup doang. Berarti yang tadi itu di bagian bawah kan pure untuk kur sama Ya nih, ini untuk kur sama nikur alat sama musik. umat ya. Sound systemnya di sini. Ini ada sound system kecil buat khusus buat choirnya. Kalau dari lampu-lampunya itu emang dari awal kayak gitu atau gimana Pak? Saya nggak menemukan foto-foto lampu yang zaman dulu sih. Iya. Mungkin sih iya sih karena itu kalau lihat bentuknya sih jadul juga. Iya jadul. Cuman kalau di foto yang lama emang Nggak kelihatan. nggak Soalnya terfoto. fokusnya ke altar. Iya nggak terfoto. Kalau dari masyarakatnya sendiri, kan awal-awal daerah sini kan emang kolonial, jadi pasti diterima karena kan mereka kebanyakan beragamanya Kebanyakan Katolik, Nasrani ya. Nasrani. Tapi kan sekarang kayak udah semenjak kemerdekaan, ya Nasrani kan agak minoritas. Tapi kalau di sini tingkat toleransinya tuh tinggi atau gimana? Bagus sih di sini kalau menurut saya. Hmm. Ya contoh nggak usah jauh-jauh dari segi karyawan aja mungkin 50-50 50% Muslim 50% Katolik. Oh, berarti kalau yang soalnya kan kalau kayak di masjid-masjid itu kadang-kadang ada daerah-daerah yang kayak toa Ya. luarnya itu masalah. Berarti kalau untuk kelenteng Sini ini sih nggak masalah, orang-orang nggak sini nggak pernah ada masalah. masalah sama Nggak. sekali. Itu baru-baru ini atau emang dari 2009 udah kayak gitu? Karyawannya. Karyawan maupun kayak Oh udah dari lama. masyarakatnya Dari lama. udah dari lama. Kalau untuk budaya di sekitar sini tuh kayak gimana tuh Pak? Budaya gimana ya maksudnya? Budaya kayak gimana ya? Kayak gimana? Budaya masyarakatnya. Iya budaya masyarakatnya. Kalau mungkin yang dimaksudnya tuh kayak Contohnya kayak ada kalau di tradisi. daerah saya kebanyakan Jakarta Utara ya mayoritas kan Nelayan atau gitu. mayoritas Tionghoa. Oh. Jadi kayak kita tuh ada misa Imlek juga, ada misa kayak pakai bahasa Mandarin Nah, kayak saya kayak tadi gitu. bilang yang Stella Maris. Terus juga kadang-kadang kita tuh kayak ada perayaan Imlek, perayaan gini-gini. Kalau untuk perayaan ya, tapi kalau untuk budaya atau sukunya itu kayaknya sih nggak terlalu jomplang ya persentasenya ya. Jawa, Flores juga banyak, Chinese juga banyak. Kayaknya sih berimbang sih. Balik lagi karena heterogen ya. Ya, Oh, jadi kayak gak ada kayak tradisi tertentu kayak yang nggak ada yang Lebih mono. dominan. Ya, nggak ada. Tapi ada gak kayak tradisi itu? Kalau untuk perayaannya ada. Oh, ada. Ada inkulturasi itu tadi saya bilang. Oh tapi Imlek ada, Tapi kayak gitu melibatkan gereja ini atau kayak mereka emang sendiri-sendiri aja gitu? melibatkan. Oh. Karena memang itu bagian dari perayaan buat menghormati ya hasanah budaya Indonesia. Ah. Jadi berganti-ganti. Kalau Imlek udah tahu jelas
pasti Cina, perayaan Cina. Terus kalau untuk yang lain, nah tergantung temanya nanti. Tahun depan misalnya pas ulang tahun kemarin budaya Jawa. Itu yang nggak tentu. Kalau Imlek udah tentu kan, udah ada tanggalnya. Iya. Pasti antara Januari Februari. Jadi memang ada perayaan atau bisa tertentu ya Ya. untuk kayak Inkulturasi tadi. Oh, sama saya mau nanya Pak, kalau untuk kayak di gereja-gereja itu kan mereka biasanya ada kegiatan untuk lingkungan sekitarnya juga, walaupun maksudnya di luar dari umatnya sendiri. Kayak misalnya kayak ada donor darah, bakti sosial. Itu gereja Santa Teresa juga ada atau? Ada. Dari sosial itu yang mengadakan. Berarti kayak donor darah, Ada. bakti sosial, terus Ada. kayak puskesmas apa gitu, cek kesehatan. Ada. Kalau dulu ada tempatnya klinik, sekarang sih kliniknya nggak ada, tapi pengadaan sosialnya itu ke tempat langsung, ke lingkungan, ke umat, ke masyarakat lah. Berarti dari segi fungsi sosialnya juga tetap Berjalan, walaupun tidak di sini selalu. Kalau donor mungkin masih di sini bisa. Berarti dari gereja Santa Teresa ini selain ada fungsi sebagai tempat ibadah yang keagamaannya, ada fungsi sosial ke masyarakatnya juga. Ya, karena itu harus seiring sejalan. Iya. Untuk komunitas umatnya itu gimana tuh Pak? Kayak kental banget kah atau seperti apa? Ya, maksudnya. Akrab. Maksudnya Iya, kayak akrab gitu, kayak misalnya kayak sama orang baru pun welcome gitu. Atau lebih eksklusif. Kalau itu sih mungkin lebih ke arah budaya masa kini ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan gereja sih itu. Budaya masa kini ya semua pun akan mengalami, baik itu yang Nasrani ataupun agama lain. Karena itu bukan budaya keagamaan. Ya dia lebih kayak kalau di Katolik itu kan ada lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C. Misalnya kan Anastasia, Sebastianus, gitu-gitu. Berarti tetap dalam lingkungan itu kan biasanya ada kayak kalau bulan Maria Rosario, bulan Rosario, terus juga kalau Advent ini ada Minggu 1, Advent 2. Berarti ini tetap berjalan terus. Berjalan, cuman biasanya kuantitas kehadiran itu kan sedikit dibanding paroki-paroki yang di pinggir. Karena budaya masyarakatnya berbeda. Selain itu penduduknya juga di sini kan lebih, karena banyak kantor-kantor, mall gitu juga jadinya lebih dikit juga. Atau mungkin karena umatnya itu emang mayoritas dari paroki lain gitu ya. Ya. Berarti tapi untuk yang kegiatan kayak lingkungan gitu-gitu tetap masih Berjalan, tapi berjalan walaupun tidak seaktif. menonjol. Ya, tidak seaktif ke gereja di pinggir-pinggir Jakarta. Sama untuk bagian itu dia emang kayak gini atau untuk kolom-kolomnya Pak? Iya. Dia tuh penahannya cuma di pinggir-pinggiran. Iya. Terus yang ini tuh dari awal udah ada atau? Nggak ngerti saya. Tapi dari 2009 itu udah ada. Karena nggak pernah disebutkan dalam catatan itu balkon itu dibangunnya sejak kapan. Berarti kayak secara struktur gini kayak kolom, selain atap yang tadi kan gentengnya diganti, berarti gak ada perubahan? Itu nggak ada, masih asli. Masih sama. Berarti dari segi bahan-bahan materialnya itu semuanya masih sesuai sama yang aslinya, cuman paling kayak dari atap jadi berubah jadi genteng, keramik gitu doang ya. Cuma kayak struktur atapnya masih sama kan, dom gitu. Ya, dari awal tetap. Karena itu bisa dilihat dari foto-foto yang beredar. Ini lambang paroki Santa Teresa. Ya, itu lambang perayaan ulang tahun. Jadi logo ulang tahun. Logo ulang tahunnya selalu sama atau beda? Beda-beda. Ini yang ke 60 atau 69 ya, 60 kalau salah. Ya, ini ke 60. Logo yang ke 60, itu yang ke 77. Perayaannya tiap 1 Oktober ya? Iya, karena itu menyesuaikan hari peringatannya Santa Teresa. Oh, iya. Tapi sama kayak Hartawan. Pahlawan 11 Oktober. 1 Oktober masih?
1 Oktober 5 1 Oktober. Juni adanya 5 1 Juni Oktober Pancasila. itu kan TNI, 10 November pahlawan. Salah. Itu September. Itu hari kesaktian Pancasila. Saya walaupun udah 20 tahun lebih lulus sekolah masih ingat hari kesaktian Namanya Pancasila. jelek. Yang baru setahun kemarin Pak. Ya benar ya. Hari kesaktian Pancasila namanya. 1 Oktober. Ini pemberkatan loncengnya. Berarti proses pembangunan ini semua pure sama kolonial ya? Iya. Dari romonya Romonya, semuanya. arsiteknya juga kan TH Van Ooyen. Berarti ini Oskop juga. Jadi semua pembangunannya itu dari orang luar semua ya? Gak ada yang dari orang Indonesia gitu? Yang tercatat begitu. Oh. Cuman mungkin dari sub-sub bagian sih ya ada saya rasa. Cuman emang dari kepengurusan hierarki gereja kan memang masih dominasi orang-orang Belanda. Uskup Willekens itu kan. Oh Terus. ini ada lampunya. Berarti emang dari awal bentuknya jatuh ke bawah gitu. Iya. Cuman ada perubahan bentuk aja. Iya ada cupnya kalau sekarang, dulu nggak ada cupnya. Gitu. Oh bentuk gereja Santa Teresa ini di hook ya? Pas Hook ya, di- makanya untuk bangunan sendiri kan nggak bisa terlalu besar. Iya. Ya. Tapi akses dari untuk sampai ke gerejanya lebih mudah. Ya, betul. Itu banyak orang yang bilang memang strategisnya lebih dapat. Kalau dari segi strategisnya sih dapat banget sih. Dan itu yang saya tahu gereja satu-satunya yang nama gerejanya sama, jalannya juga Gereja Theresia, Santa Teresa ya. pelindungnya Theresia. Ini dinamika umat Katoliknya. Ya, 60 berarti. Nah, ini yang perayaannya ya, acara-acara. Iya, perayaannya. acara-acara perayaan HUT ke 60-nya itu. Ini juga. Nah, ini perayaan-perayaan pekan olahraga kerja. Oh ini kegiatan-kegiatannya ya. Oh, ini untuk perayaan 60 tahun. Ya, dalam rangka itu biasanya. Jadi nanti acara puncaknya panggung biasanya gitu. Sebelum panggung pasti ada acara yang sudah berjalan. Panggung tuh kayak pementasan seni gitu atau? Iya, Itu dari umat-umatnya sendiri. dari panitia. Karena ada panitianya. Oh, berarti tahun ini Santa Teresa udah 5 tahun ya? Oh, tahun 30 sekarang Iya, tahun 30 ini sampai 94. 2007. Wah, udah mau 1 abad. Ya, ntar tinggal 6 tahun lagi. 28, 1928. 30. 30. Peresmiannya 30. Ya udah, kurang 6, Iya, 94. 6 tahun lagi ya. 9 tahun. 6 tahun lagi. Nah, ini pastor parokinya. Ya. Nah, awal-awal semuanya Belanda Ya, semua. ya karena itu emang masanya penjajahan, hierarkinya juga Tinggi. masih didominasi dari Eropa. Tapi mungkin dulu nggak seinklusif sekarang ya, karena dulu kan masih dijajah Belanda, lebih eksklusif ke Belandanya. Iya pasti. Karena itu budaya warga itu mempengaruhi budaya gereja. Oh, berarti kan untuk gereja Santa Teresa ini punya 2 pastor pembantu ya? 1 pastor kepala sama
Ya kalau dulu istilahnya seperti itu. Kalau sekarang sih pastor rekan, Iya. lebih halus. Soalnya kan di beberapa gereja tertentu kayak cuman satu pastor kepala sama satu pastor Ya, rekan. di sini ada 2. Hmm. Ini Romo Haryanto masa mudanya. Sekarang masih ada di sini. Ini yang kedua. Jadi tugas yang kedua di sini. Tahun keduanya berarti. Karena sebelumnya kan udah pindah dulu, pindah Iya. tugas. Soalnya pastor nggak bisa lebih dari 2 tahun, 2 tahun, 2 Periode. periode. Ini Mars Santa Teresia. Nah, mungkin mengenai AC tadi pas zaman ini nih baru mulai dipasang. 1994 ya. Ya. Kurang lebih rentang waktunya di situ. Ya dulu nggak ada cupnya tuh lampunya. Cuman bentuknya udah sama sih ukurannya. Panjang-panjangnya. Iya. Mana masih ada? Ya, sudah ditanyakan. Masih ada 5 menit lagi paling. Dan Ada lagi ya? coba di tier listnya dulu. Sampai Itu sudah kaca-kaca kecil udah tadi, lantai udah, patung udah, warna udah, atap. Oh, yang lampu di belakang salibnya ini juga setelah renovasi tahun. Ini sebelum renovasi udah seperti ini. Berarti lampu-lampu yang di altarnya udah ada sebelumnya. Sudah, kemungkinan udah dari dulu ya? sudah. Karena ini masih ada korden kan. Sekarang kan pakai lover kayu. Ini perkembangan dari tahun 79 tahun. Nanti tuh laporannya bentuknya seperti apa? Kalau dari dosen kami sih laporannya kayak hasil analisis di A3 yang nanti dijilid sama poster. Dan itu tulis tangan. Iya. Jadi banyak banget kita. Oh, sama. Iya. Kalau misalnya dibentuk seperti ini ya kita boleh juga dikirimin buat Nanti hasil. kita tetap coba kasih scanannya ke Ya karena kadang-kadang kan kedepannya ada yang Ada mengingat hal yang iya. sama, jadi materinya biar tambah. Iya. Ya soft copy ya nggak apa-apa, lebih gampang dibagi sih. Iya. Kalau dari altarnya itu kan lantainya lebih tinggi ya. Kenapa dibentuknya lebih tinggi dibanding lantai 4? Kata umat maksudnya. Ya, Tadi udah ini, udah. udah. Emang makamnya gitu, emang lebih sakral, lebih Karena terkonsentrasi ke altar. perayaan. Nah, jadi biar fokusnya ke altar. Iya, tadi sudah sih. Iya. Kayaknya sudah nggak ada yang kelewat kok. Kalau gaya bangunannya saya juga nggak tahu nih, termasuk gaya apa. Karena yang bisa menilai kan orang arsitektur. Iya. Kalau dari sini Pak arsitekturnya ada gak kayak orangnya gitu? Atau kayak mungkin romonya tahu gitu? Enggak. Kayak Makanya sendiri saya yang maju tadi. Karena Iya. Romo pasti malah saya orang baru, nggak tahu. oh iya. Iya, pasti. Karena Roma kan bakal berganti terus, jadi dia enggak. Oh enggak, tetap Biasanya gitu ya. orang sekitarnya lebih paham sejarah dari gereja itu. Ada lagi gak? Berarti sekarang Santa Teresa lagi persiapan untuk Advent kedua. Iya, Advent. Berarti ada lilin Advent gitu. ada. Dulu tahun berapa pas pandemi itu sempat diliput Kompas karena apa? Pohon Natalnya itu unik menurut mereka. Pas pandemi itu Waktu itu cici saya kesini. untuk bisa atau meliput. Meliput. Kebetulan cici
aku jurnalis juga. Oh, Iya, tapi sekarang udah nggak di Kompas lagi. masuk Kompas ya. Kemarin juga sepupu saya sempat kesini karena ada temennya yang nikah. Jadi, Sabtu, Minggu. minggu kemarin kayaknya, Sabtu kan, kurang tahu nih. Yang atas nama siapa? Itu saya kurang tahu, soalnya saya lihat dari Relatif. story dia doang. Besok ada pernikahan juga sih. Kayaknya bukan dari Stella Maris juga deh, soalnya sepupu saya kebetulan beda sama saya untuk gerejanya. Kalau dari saya sih kayaknya cukup sih. Dari yang lain nambahin nomor. Kita rapikan. Itu bisa ditutup rekodnya. Oh, mungkin salah satu hal lagi. Untuk lukisan-lukisannya itu menggambarkan apa ya? Yang ada di sekitar gerejanya. Oh, itu lukisan sumbangan. Sumbangan ya yang sayang kalau nggak dipasang. Oh iya, jadi kan emang udah dari dulu gitu. Enggak. Karena memang dulu ada yang warga ini pinter melukis, disumbangkan gitu aja. Tapi itu lebih kayak mengenai peristiwa. Enggak sih, Di campur-campur. Oh, yang benar. Campur-campur. Kalau yang ada peristiwanya mungkin ini yang di belakang itu kan si anak hilang. Nanti pas keluar kan bisa lihat. Ya. Bapaknya anak hilang. Itu bapak yang marahin lah istilahnya. Terus dari saya kayaknya udah, teman-teman juga kayaknya udah. Oke. Kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Mbak. ya. Oh, foto Sukses bareng. ya. Apa? Foto bareng mau? Foto bareng boleh? Boleh sih. Buat masuk di tambahan lampir. Oke. Mau di mana di luar? Di